Kami merasa bahwa tren penurunan dari restrukturisasi ini juga kita rasakan ya. Apalagi kalau kita melihat pada awal-awal dari pandemi, di mana permintaan restrukturisasi itu mungkin seperti kayak air bah ya, karena coming at the same time. Akan tetapi berjalan beriringnya waktu dan juga dengan berbagai kebijakan dari pemerintah dan BI, dan juga ada sedikit kelihatan pemulihan daripada ekonomi, kita melihat bahwa tren turunnya kredit itu juga kita rasakan di CIMB Niaga. Dan kita juga melihat bahwa perputaran dari bisnis, roda bisnis dari nasabah-nasabah kita di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek saja, sudah mulai sedikit terlihat. Penglihatannya itu mulai tampak dari awal tahun ini dan kita rasakan di kuartal kedua ini. Jadi sejalan dengan data yang kita lihat dari industri, itu juga yang kita lihat di CIMB Niaga. Oke, saya akan ke Pak Antonius. Bagaimana Pak pendapat Anda dari sudut pandang Bank Sumsel Bubble? Baik, Mbak Alin. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala OJK dan juga dari narasumber Pak Tigor ya, bahwa di kami pun trennya sama. Artinya apa yang terjadi pada tahun 2020 itu relatif lebih tinggi dibanding 2 kuartal di 2021 ini. Jadi kalau kami berbicara melihat dari persentase, mungkin 2020 itu sudah 70% kurang lebih. Jadi di 2 triwulan ini kurang lebih hanya sisa 30% saja dari secara total. Walaupun kami tidak melihat bahwa ini masih apakah sudah akhir atau belum. Jadi secara tren memang menunjukkan penurunan. Demikian Mbak Alin. Oke, trennya cukup positif boleh dikatakan demikian ya. Saya akan ke Pak Tigor. Kalau dari CIMB Niaga, seperti apa Pak sektor usaha atau segmen mana nih yang mendominasi nilai outstanding dari restrukturisasi kredit di CIMB Niaga nih Pak Tigor? Ya, jadi mungkin kita cukup luas cakupan dari perbankan kita, dari consumer, business, SME, commercial, dan corporate. Kalau dari angkanya tentu saja dari debiturnya tentu saja dari consumer business ya, 100 ribuan lebih nasabah yang kita bantu dari restrukturisasi tersebut. Dari segi amount juga, akan tetapi di commercial business dan juga SME business juga banyak juga dari persentase yang ikut restrukturisasi. Corporate nggak terlalu dari segi angka debitur, dan juga banyak dari corporate itu sudah masuk keluar dari yang restrukturisasi tersebut. Jadi secara overall dari consumer business, baik yang secured ataupun unsecured, number of accounts juga mendominasi di situ. Tapi kita lihat perbaikannya itu di consumer juga cukup baik dalam beberapa bulan sekarang ini. Kita ada auto business, kita ada di KPR business, di auto juga kelihatan sedikit membaik dalam beberapa bulan atau kuartal belakangan ini. Iya, nanti kita akan elaborasi lagi lebih dalam terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Tigor. Saya ke Pak Antonius terlebih dahulu untuk pertanyaan yang sama. Pak Antonius, kalau di Bank Sumsel Bubble ini untuk sektor usaha atau segmen yang mana ini yang lebih banyak terkait dengan restrukturisasi kredit, Pak? Baik Mbak, tentunya kalau kita bicara mengenai outstanding yang direstrukturisasi, segmen menengah korporasi itu yang mendominasi secara nominal outstanding. Sektor yang paling tinggi secara nilai adalah pembiayaan kepada pembangunan jalan tol. Jadi sebagai informasi bahwa Bank Sumsel Bubble juga berpartisipasi bersama dengan beberapa bank besar ya sebagai member dari sindikasi. Nah, kami yang secara outstanding terdampak adalah yang terbesar ya, walaupun yang lainnya ada, itu di pembiayaan kepada pembangun jalan tol. Walaupun kalau kita berbicara mengenai jumlah debitur tentunya di UMKM. Nah, UMKM ini dari sisi amount memang tidak terlalu besar, tetapi dari sisi jumlah itu yang paling besar. Tentunya
segmen mana yang terdampak di UMKM, segmen-segmen tentunya yang usaha yang secara secara teoritis memang terdampak COVID, misalnya yang berhubungan dengan pariwisata, yang berhubungan dengan restoran, makan minum. Nah, itu yang secara jumlah nasabah yang terdampak. Demikian, Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.